Dunia sepak bola baru saja dikejutkan dengan sebuah peristiwa yang terjadi pada partai yang mempertemukan timnas Brazil dengan Argentina, di mana timbul kericuhan yang melibatkan pihak kepolisian Brazil dan supporter Argentina. Sampai-sampai para punggawa tim Tenggo seperti Emiliano Martinez dan juga Lionel Messi tampak sangat murka dan melabeli peristiwa tersebut dengan sebuah tragedi yang menyedihkan, serta berpotensi untuk menimbulkan jatuhnya korban yang jauh lebih banyak lagi. Bahkan Lionel Messi sempat menginstruksikan rekan-rekannya untuk kembali ke locker room untuk membantu mendinginkan situasi sejenak. Akan tetapi belakangan diketahui niat baik Messi itu justru mendapat pertentangan dari pemain Brazil yakni Rodrigo. Hal itu diketahui setelah percakapan antar keduanya bocor, di mana punggawa Real Madrid itu menyebut Messi sebagai pecundang karena berniat meninggalkan lapangan. Seluruh rentetan kejadian itu pun makin memperpanjang kontroversi dalam sejarah rivalitas Argentina dan Brazil atau yang dikenal sebagai Super Clasico de las Americas. Lantas bagaimanakah rentetan timeline duel kedua tim di atas lapangan? Berikut rangkuman selengkapnya. Brazil dan Argentina sama-sama dikenal berkat kiprah mereka sebagai dua tim terbesar di dataran Amerika Latin. Keduanya bahkan sama-sama konsisten mengorbitkan nama bintang dunia seperti Pele, Maradona, Ronaldo Nazario, hingga Lionel Messi. Namun persaingan tim Tenggo dan Samba sudah terjadi sejak zaman dulu, di mana kedua tim pertama kali bertanding di tahun 1914. Mulanya baik Argentina maupun Brazil akur-akur saja, hingga akhirnya terjadi kerusuhan di partai final Copa America 1925. Di mana pada saat itu terjadi baku hantam di dalam lapangan, dikarenakan pemain Brazil Ramon Mutis melakukan pelanggaran keras terhadap Friedrich. Hal tersebut pun memicu emosi dari kedua belah tim, sampai-sampai para supporter juga ikut berhamburan di atas lapangan. Insiden tersebut kemudian dikenal dengan The Barracas War. Pertandingan akhirnya dimenangkan Argentina di hadapan publiknya sendiri dan menyebabkan kedua tim sama-sama menolak ikut berkompetisi pada kurun waktu 1925 hingga 1937 karena tidak mau bertemu satu sama lain. Kedua tim pun tidak pernah melakoni pertandingan bersama selama 11 tahun lamanya. Setelah beberapa saat, kerusuhan pun kembali terulang di tahun 1937, di mana para publik Argentina membuat pernyataan berbau rasisme kepada pihak Brazil. Maju sedikit ke tahun 1939, terjadi momen keributan paling besar dalam sejarah pertemuan kedua tim. Tepatnya momen itu terjadi di partai Copa Roca, yang bahkan membuat kedua tim harus bertemu sebanyak 4 kali. Tentu saja drama banyak tersaji di sini. Salah satunya adalah ketika pemain Argentina, Arcadio Lopez, mengata-ngatai wasit karena tidak terima dengan keputusan sang pengadil lapangan yang memberikan penalti kepada tim Samba dalam salah satu pertandingan. Meskipun pada akhirnya duel antara keduanya pun kembali dimenangkan oleh Argentina setelah menjalani 4 partai panjang dengan berdarah-darah. Di tahun 1945-1946 terjadi keributan lagi, di mana pemain Brazil yakni Ademir de Menezes dan Jair Sapinto mencederai dua punggawa Argentina dalam 2 partai Copa Roca berbeda. Peristiwa itu pun turut memancing keributan antar kedua tim hingga melibatkan polisi dan para penonton. Bahkan salah satu pemain Argentina yakni Jose Salomon tidak pernah kembali merumput setelah tragedi tersebut dikarenakan patah tulang tibia dan fibula yang dialaminya. Dari sejarah 110 pertemuan kedua tim, salah satu partai paling kontroversial terjadi pada babak 16 besar Piala Dunia tahun 1990, di mana saat itu Argentina mampu mempecundangi sang rival dengan skor 1-0 berkat gol sematawayang Claudio Caniggia. Namun bukanlah itu momen menarik yang terjadi dalam pertandingan tersebut. Pasalnya beberapa waktu berselang, salah satu punggawa Brazil bernama Branco melontarkan tuduhan terhadap staf Argentina, di mana saat pertandingan dirinya sempat meminta air minum kepada staf tim Argentina yang tengah melakukan perawatan kepada salah seorang pemain mereka. Menurut pengakuan Branco, ia diberi minuman yang telah dicampur obat penenang sehingga menyebabkan dirinya merasakan kantuk yang luar biasa. Akhirnya Branco pun tidak bisa menjaga sosok Maradona yang memberikan asis untuk gol kemenangan Argentina.
Sebagai dua tim raksasa, tentu saja parameter keunggulan antar keduanya dapat diukur dari sejarah pertemuan dan juga raihan trofi. Di satu sisi, Argentina memang begitu dikdaya di zona CONMEBOL dengan mengoleksi 15 gelar Copa America, unggul jauh dari Brazil yang cuma mengoleksi 9 gelar saja. Akan tetapi jika kita berbicara mengenai Piala Dunia, Brazil jelas punya rekor yang lebih baik, di mana tim Selecao hingga kini masih berpredikat sebagai tim dengan gelar terbanyak, yakni berjumlah 5 piala, selisih 2 dari Argentina yang mengoleksi 3 gelar juara dunia. Sementara itu, apabila menilik sejarah pertemuan, mereka telah bertemu sebanyak 110 kali, di mana Brazil unggul tipis dengan 43 kemenangan. Bahkan tim Samba pernah mencatatkan rekor sempurna dengan mencatatkan 13 pertandingan tanpa kekalahan menghadapi La Albiceleste dalam periode 1970-1983. Sementara itu, Argentina telah menang sebanyak 42 kali dan 26 sisanya berakhir dengan hasil imbang. Legenda tim Tango yakni Javier Zanetti jadi pemain dengan jumlah penampilan terbanyak yakni 16 kali, diikuti dengan Diego Simon, Marcus Cafu, dan juga Lionel Messi, yang masing-masing sudah tampil dalam 13 pertandingan. Sementara itu, untuk urusan gol, legenda Brazil yakni Pele masih jadi pengoleksi terbanyak dengan 8 kali menjebol gawang Argentina. Rivalitas sengit di atas lapangan memang menarik perhatian para penonton. Selayaknya El Clasico atau Derby de la Madonina, sudah hampir dipastikan kedua tim akan sama-sama tampil ngotot dan tak jarang menimbulkan kontroversi dalam permainan. Namun tragedi yang terjadi dalam pertandingan Brazil kontra Argentina baru-baru ini tentu merupakan sesuatu yang tidak pernah kita harapkan. Apalagi sesuai dengan kata Lionel Messi, ada juga kawan, keluarga, dan juga kerabat yang bisa jadi terlibat dalam kericuhan seperti itu. Bahkan tak perlu jauh-jauh, di kancah persepak bolaan Indonesia sendiri juga berulang kali terjadi insiden serupa. Salah satunya tentu adalah tragedi Kanjuruhan yang sampai sekarang belum bisa terusut tuntas dan masih banyak keluarga korban yang menuntut keadilan. Semoga saja tragedi seperti ini tidak lagi terulang. Karena bagaimanapun ada hal yang lebih penting dari sepak bola, yakni keberlangsungan hidup orang-orang di sekitar kita.